lebih males anak-anak sekarang, jujur aja. Nggak kayak zaman-zamannya saya yang memang banyak perjuangannya ya. Kayak kita pengen skatepark, zamanku susah banget. Sekarang ada skatepark, anak-anaknya yang pada nggak mau latihan gitu dengan alasan yang mungkin temen lah atau mungkin kotor lah atau apalah. Sebenarnya ya mereka tuh tinggal main aja udah enak lah gitu. 5 tahun terakhir ya berarti ya masih di Jawa Barat sih, Bandung, Jakarta gitu. Tapi kalau untuk perkembangan skatepark 5 tahun ke belakang, Bali sih, Bali the best. Kalau di Bali ada di Amplitude, terus kemudian support pemerintah daerah juga sangat baik. Jadi ada 3 atau 4 kalau nggak salah fasilitas skatepark yang dibiayain oleh pemerintah daerah dan proper. Ya mungkin kesini-sininya ya Bandung ada ya, ada Jalan Harupat, kemudian ada di Karawang juga bagus, di Ciamis oke, di Jakarta udah mulai oke lah, 2 Pasar Bo sama Sleepy gitu. Tapi kalau menurut saya Bali lah the best. Banyak sih ya. Yang satu mungkin saya mulai dulu dari pemerintahan ya. Pemerintahan sudah mulai melirik olahraga extreme sport. Mereka udah mulai support, walaupun menurut keyakinan saya belum 100%. Panjang lah kalau diceritain gitu. Terus sarana sudah mulai membaik. Kemudian event sudah lebih terarah, walaupun menurut saya masih sangat jarang ya. Jadi belum padat gitu loh. Jadi paling kalau dari event dari pemerintah cuma setahun sekali ke Jurnas, event swasta setahun sekali lah mungkin ya. Saya kan udah hampir 40 tahun ya main sepeda gitu, dan saya mengikuti perkembangan BMX di Indonesia dan di luar negeri. Jadi kalau saya kan orangnya frontal gitu, keras gitu. Kalau anak-anak bilang wah sama siapa mah marah-marah aja gitu. Sebenarnya enggak kesananya sih ya. Saya lebih mereka tuh harus belajar. Nah, supaya saya bisa, istilahnya supaya saya nggak jadi bumerang buat saya, ya saya harus main gitu. Jadi begitu memarahin anak-anak tuh enak gitu loh. Gue masih main, gue masih sanggup gitu loh, gue masih mampu. Cuman kalau adu trik ya mungkin beda lah sama anak sekarang gitu lah. Karena saya kan udah banyak yang harus saya pikirkan gitu loh. Kalau anak-anak kan ya yang penting gue main gitu kan. Kalau saya ya enggak lah, ada keluarga, ada bisnis dan lain-lain gitu. Tapi kalau semangat mah gue berani adu. Untuk rider yang berpotensi ya ada, tapi masih minim. Menurut saya sangat minim gitu. Mungkin yang itu tadi saya sampaikan, pembetur biaya ya. Terus orangnya belum bisa personal branding. Padahal sangat gampang gitu loh, apalagi udah triknya udah jago gitu ya, gampang gitu ya. Harapannya ya bisa ada lagi regenerasi yang lebih banyak gitu loh. Karena semua udah sangat dimudahkan. Jadi tinggal balik lagi ke ridersnya mau apa enggak, itu aja sih. Kalau saya bandingkan event yang ada di Indonesia dengan event yang ada di luar negeri ya, paling gampang mungkin nomor 1 mungkin skatepark ya. Pemilihan skatepark harus baik. Nomor 2 sarana pendukung, ada toilet, ada ambulan, ada tenda khusus buat peserta, tenda khusus buat panitia. Itu wajib supaya si peserta itu datang memang mereka sudah disiapkan tempatnya gitu loh, buat mereka beristirahat, buat mereka berdiskusi dengan timnya. Kemudian selanjutnya harus ada barricade atau pembatas. Jangan sampai penonton bisa masuk ke arena. Karena kalau di luar negeri itu memang betul-betul clear. Yang bisa masuk ke arena yang punya ID, yang nggak punya ID ya wayana we gitu, lalajo di luar gitu loh. Terus hadiah, boya transparan gitu loh hadiah. Kalau memang ditulis total hadiah 500 juta, ya 500 juta gitu. Jangan cuman bohong doang gitu ya. Terus
pembagian kelas yang benar aja. Kalau memang misalnya mau sesuai dengan umur, dia sesuai umur. Kalau memang mau sesuai dengan skill, dia sesuai skill. Karena kan kalau dibilang kalau sesuai umur, kan pembinaan di Indonesia itu kan tidak berjalan nih sesuai umur. Kecuali kalau di luar negeri, pembinaan mereka sudah berjalan sesuai dengan usianya gitu. Usia dini, misalnya 5-8, 8-12 memang berjalan dengan baik. Nah kalau di kita gitu loh, saya baru main sepeda, umur udah 40, terus harus masuknya kelas elit. Kan nggak lucu gitu loh. Jadi ya yang kayak gitu-gitu gitu loh, ya harus dibuat baik dan baku. Kalau menurut saya. Kompetisi di Indonesia yang menurut kacamata saya sukses, bisa dibilang sukses, ada gitu ya, ada. Cuman kan yang dibikin kan oleh pihak swasta gitu. Cuman setelah adanya pergantian kepemimpinan dan lain-lain, akhirnya berhenti. Kan sayang gitu loh. Kalau di pemerintahan, ya so far selama ini oke lah gitu. Juara, kejurnas, dan diberangkatkan untuk event di luar gitu. Tapi kan menurut saya habis itu apalagi gitu loh. Contoh, kemarin juara PON, habis PON tuh mau kemana? Ya harus dijelaskan secara detail, edukasi gitu loh ke si rider supaya dia tuh paham. Kita udah capek-capek gitu ya nge-maintain badan kita, melatih trik kita untuk mengikuti PON. Setelah menang PON, melempem gitu loh. Ya itu kan perlu pembinaan dari pemerintah ya, dari swasta juga gitu kan. Kalau saya lihat mungkin ada miskomunikasi gitu loh. Miskomunikasi antara pemerintah bikin program, swasta bikin event. Nggak ada komunikasinya gitu, nggak ada edukasinya. Di Indonesia tuh kayaknya tabu gitu loh. Atau kayaknya nggak boleh gitu loh edukasi ini disebarluaskan gitu. Harusnya kan bisa gitu. Kalau kalian contoh, kalau kalian menang di kejuaraan nasional, kalian dapat sertifikat, kalian bisa sekolah dimanapun loh. Melalui jalur prestasi, kalian bisa kuliah dimanapun loh. Tinggal nunjuk sesuai jalur prestasi, kalian bisa jadi pegawai negeri loh, bisa jadi BUMN, BUMD loh. Tapi saya yakin informasi ini nggak semuanya tahu gitu loh. Kalau tahu, banyak orang pengen main olahraga ekstrim sport, yakin saya. Atau pemerintah, ya nggak, swasta, nggak usah pelit soal ilmu, soal edukasi, sebarin aja, nggak rugi kok. Kenapa saya masih bisa main BMX sampai saat ini? Konsisten dan cinta sama BMX. Sama seperti saya mencintai keluarga saya dan saya mencintai diri saya sendiri. Yang penting happy.